Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam video ini akan menjelaskan bagaimana peran politik dan kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Adapun menurut David Eason sendiri, politik adalah bagaimana mengalokasikan sejumlah nilai secara otoritatif bagi sebuah masyarakat, di mana pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa dalam setiap kehidupan manusia yang dijalani, terdapat nilai yang selalu dicari untuk hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Pada umumnya, politik merupakan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang berkenaan dengan proses menentukan tujuan dari suatu sistem diikuti dengan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Politik juga tidak luput dari yang namanya permasalahan politik, yang mana permasalahan tersebut diperlukannya penerapan teori dan pemahaman terhadap suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Untuk yang kedua, yaitu pergumulan Muhammadiyah dalam politik. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah sebagai gerakan politik dapat diartikan sebagai keterlibatan Muhammadiyah dalam dunia politik bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan sampai zaman sekarang. Nah, sebagai suatu gerakan Islam, Muhammadiyah juga harus terlibat dalam suatu strategi-strategi perjuangan dan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang terjajah dan pemerintah yang masih tidak dianggap Islami. Saat ini, bentuk keterlibatan politik Muhammadiyah adalah high politics, yang artinya adalah lebih mengedepankan moral daripada hanya sekedar mendapatkan kekuasaan yang sebagaimana pada umumnya dilakukan oleh pelaku low politik atau politik praktis kepartaian. Dalam pergumulan Muhammadiyah dalam politik ini, terdapat dasar perjuangan politik bagi Muhammadiyah yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, yakni Muhammadiyah memerlukan sebuah saluran aspirasi politik dan dilakukan di luar organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, yaitu penyaluran aspirasi politik melalui partai Islam harus dilakukan dengan tujuan kemenangan Islam dan umatnya secara keseluruhan. Perkembangan politik Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan persyarikatan yang tidak pernah terlibat langsung dengan politik praktis, kecuali sampai melakukan dalam tanda kutip pernikahan dengan parpol ketika menjadi anggota istimewa dari Masyumi. Namun gerakan Islam modernis yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis itu juga pernah melakukan dalam tanda kutip pernikahan siri dengan parpol ketika pendirian Parmusi atau Tanwir Ponorogo. Selain itu, Muhammadiyah pernah melakukan dalam tanda kutip nikah mut'ah atau kontrak ketika sebagian pengurusnya terlibat dalam pendirian PAN, tapi akhirnya ditinggalkan parpol bentukan Amin Rais itu. Model paling akhir justru bukan dalam tanda kutip pernikahan, melainkan dalam tanda kutip perceraian. Organisasi pemurnian dan pembaruan Islam itu dengan parpol sebagaimana dirumuskan dalam Tanwir dan Pasar. Muhammadiyah secara historis tidak boleh berpolitik praktis. Adapun politik yang melekat pada Muhammadiyah adalah politik kebangsaan yang sering disebut dengan politik amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak ke kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bahkan para pemimpin terdahulu di Muhammadiyah secara sangat aktif berpolitik seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan di Budi Utomo atau Kiai Haji Mas Mansur dalam BPUPKI. Artinya Muhammadiyah itu tidak akan segan menjadi pengkritik paling depan jika pemerintah bertindak salah, tapi Muhammadiyah juga akan menjadi pendukung terdepan jika pemerintah memang benar. Landasan operasional politik Muhammadiyah. Secara normatif, gerak perjuangan Muhammadiyah dijelaskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah atau MKCH, bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara secara operasional, bahwa Muhammadiyah memilih lahan dakwah di bidang kemasyarakatan ditegaskan dalam Khittah atau garis perjuangan diantaranya Khittah Ponorogo tahun 1969, Khittah Surabaya 1978, dan Khittah Denpasar 2002. Kebebasan beraspirasi politik dalam politik praktis. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab atau amanah, akhlak mulia atau akhlak karimah, keteladanan atau uswah hasanah, dan perdamaian atau islah. Aktivitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi persyarikatan dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap anggota dibebaskan menyalurkan aspirasi politiknya kepada salah satu partai politik yang dipandang dapat menyuarakan misi Islam untuk menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Metamorfose sikap politik Muhammadiyah. Tahun 1912 sampai 1926, Muhammadiyah dinyatakan bukan sebagai organisasi politik, meskipun banyak anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota
dan aktif dalam organisasi Budi Utomo, Syarikat Islam, Partai Syarikat Islam Indonesia. Tahun 1927 sampai 1938, Muhammadiyah menetapkan diri sebagai organisasi Islam untuk amal. Anggota Muhammadiyah yang memasuki Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII terkena disiplin organisasi dan tidak boleh merangkap keanggotaan dengan Muhammadiyah. Pada Muktamar ke-38 tahun 1971, Muhammadiyah membuat keputusan tentang pernyataan atau penegasan Muhammadiyah mengenai hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi lain yang dikenal dengan Hitam Muhammadiyah tahun 1971 atau Hitam Muhammadiyah Ujung Pandang. Hita Ujung Pandang inilah yang paling banyak dirujuk dan menjadi pedoman atau acuan pokok dalam menentukan sikap organisasi dan menghadapi dunia politik. Yang isinya yaitu pertama, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dan suatu partai politik atau organisasi apapun. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah. Hitam Muhammadiyah pada tahun 1971 dan 1978 merupakan Hitam Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hasil Tanwir di Denpasar tahun 2002. Kemudian Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada hita perjuangan, yaitu 1. Muhammadiyah meyakini politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian al-umur ad-dunyawiyah yang harus selalu dimotivasi, dijiwai dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Yang kedua, Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usahanya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai ilahiyah melandasi. Yang ketiga, Muhammadiyah menyatakan memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani atau civil society yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah. Yang keempat, Muhammadiyah mendorong secara kritis atas suatu perjuangan politik bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan real politik untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan baik menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Yang kelima, Muhammadiyah senantiasa atau selalu memainkan peran politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Yang keenam, Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah memberikan kebebasan pada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilih dalam kehidupan politik sesuai hati nuraninya masing-masing. Yang kedelapan, Muhammadiyah meminta pada segenap anggota yang aktif dalam bidang politik untuk benar-benar melaksanakan tugasnya dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dan mengedepankan tanggung jawab. Yang kesembilan, Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip-prinsip kebajikan dan kemaslahatan atau kedamaian. Tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Pergerakan Muhammadiyah dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya ditekankan pada dua bidang, yaitu bidang perseorangan dan bidang kelompok masyarakat demi menciptakan kehidupan Islami, aman, damai, dan sejahtera. Apa yang selama ini dikerjakan Muhammadiyah telah diakui oleh masyarakat luas dan pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu, pemerintah menetapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, kepeloporan dalam membangun umat Islam Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang harus belajar dan berbuat. Yang kedua, memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsa, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat. Yang ketiga, mempelopori amal-amal sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangunan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam.
Yang keempat, melalui organisasi Aisyah telah mempelopori kebangunan perempuan bangsa Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Kemudian yang terakhir adalah bentuk dan model peran kebangsaan Muhammadiyah. Muhammadiyah memandang bahwa ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana telah menjadi panggilan sejak sejarah zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia, peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan, cita-cita hidup, dan hitah perjuangan sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan suatu negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Adapun Muhammadiyah memiliki dua strategi perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kenegaraan, sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat lembaga suatu negara. Yang kedua melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat, maupun kegiatan politik tidak langsung yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana halnya dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Baiklah teman-teman, itu tadi materi tentang peran politik dan kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia yang telah kami kelompok 4 sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.